Sebuah drama Cina yang menceritakan tentang seorang pemuda yang secara tidak sengaja mendapatkan kemampuan ajaib setelah dihina dan dipermalukan oleh tunangannya. Untuk membalas perbuatan gadis tersebut, pemuda yang bernama Yepan ini membuat perjanjian 3 tahun, yang mana setelah 3 tahun yang akan datang mereka akan kembali bertemu untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Gadis bernama Lian Ran ini percaya bahwa sampah seperti Yepan tidak akan mungkin dapat melawannya hanya dalam waktu 3 tahun. Bahkan jika berlatih selama ratusan tahun pun tidak mungkin dapat mengalahkannya. Lalu bagaimanakah perjuangan Yepan untuk menjadi kuat selama 3 tahun ini agar dapat membalas perbuatan Lian Ran terhadapnya? Kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Cerita diawali dengan sebuah kompetisi yang diadakan oleh sebuah sekte bernama Sekte Xingyun untuk menerima murid baru. Dalam proses seleksi, para murid harus melewati sebuah ujian, yaitu menguji tingkat kekuatan spiritual yang terkandung di dalam tubuh mereka. Hasil ujian tingkat spiritual ini nantinya akan menentukan seseorang menjadi murid dalam atau murid luar sekte. Dalam proses ujian kekuatan spiritual, Lian Ran mendapatkan nilai level 5. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya begitu kagum kepadanya. Lalu dengan sombongnya gadis ini meremehkan seorang pemuda. Diketahui bahwa pemuda tersebut bernama Yepan yang merupakan tunangan Lian Ran itu sendiri. Namun karena Yepan dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan sehingga banyak orang yang meremehkannya. Hal inilah yang membuat Lian Ran merasa malu jika tetap bersama dengannya. Selain Lian Ran, ada seseorang yang bernama Yuan. Lian Ran menganggapnya sebagai seniornya, namun selama ini tanpa ia ketahui seniornya diam-diam menyukainya. Dalam proses ujian kekuatan spiritual, Yuan mendapatkan nilai level 6. Semua orang yang melihatnya begitu mengagumi kemampuan yang ia miliki. Bahkan saat ini semua orang menganggap bahwa Yuan dan Lian Ran adalah pasangan yang serasi. Sementara Yepan hanyalah orang yang tidak memiliki kemampuan, sehingga jika Lian Ran bersamanya pastinya masa depannya akan suram. Sementara Yepan dia hanya diam karena selama ini dia sudah terbiasa diremehkan oleh orang lain. Dia lantas maju untuk melakukan ujian tingkat kekuatan spiritualnya. Namun pada saat dia melakukan ujian, alat ujinya tidak merespon sama sekali. Ini menandakan bahwa di dalam tubuh Yepan tidak memiliki kekuatan spiritual sedikit pun. Melihat hal itu, semua orang semakin meremehkan dan menghinanya. Karena Yepan tidak memiliki kekuatan spiritual, tetua sekte memutuskan tidak menerima Yepan dan mengusirnya dari tempat ujian. Bahkan saat ini Lian Ran langsung memutuskan pertunangan karena dia merasa malu terhadap Yepan. Yepan tidak bisa menerima hal tersebut karena dia dan keluarganya dipermalukan oleh Lian Ran, yang mana gadis tersebut memutuskan pertunangan mereka di depan umum. Yepan menyadari bahwa kemampuannya saat ini sangatlah lemah. Dia lantas meminta Lian Ran agar mereka berdua membuat sebuah perjanjian, yang mana dalam waktu 3 tahun mereka akan bertemu lagi untuk melakukan pertarungan. Lalu siapapun yang menjadi pemenangnya maka orang itu berhak memutuskan pertunangannya. Lian Ran yang menganggap Yepan hanya orang lemah dan tidak memiliki kemampuan langsung menerima perjanjian tersebut. Karena menurutnya jangankan 3 tahun, bahkan jika berlatih selama ratusan tahun pun tidak mungkin orang seperti Yepan dapat mengalahkannya. Setelah membuat perjanjian 3 tahun tersebut, secara tiba-tiba Yepan mendapatkan sebuah kemampuan ajaib, yaitu dapat melihat level yang dimiliki oleh orang lain. Namun karena saat ini Yepan masih belum mengetahui apa yang telah terjadi, dia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian setelah kejadian di tempat ujian seleksi penerimaan murid kemarin, Yepan nampak merenung memikirkan perjanjian 3 tahun antara dirinya dengan Lian Ran. Bagaimanapun juga Lian Ran telah menjadi murid sekte Xingyun, pastinya gadis itu akan mendapatkan banyak sumber daya untuk meningkatkan kemampuannya. Di tengah kegalauannya, Yepan tidak sengaja memotong seekor ayam dan secara tiba-tiba levelnya yang awalnya berada di level 1 kini naik menjadi level 2. Meskipun hal ini aneh, tetapi Yepan merasa senang karena dirinya memiliki harapan untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa banyak basa-basi, Yepan langsung memotong semua ayam miliknya. Namun Yepan menyadari jika hanya mengandalkan memotong ayam saja, nampaknya kemampuan untuk meningkatkan levelnya sangatlah lambat. Bahkan jika harus menjual seluruh harta dan rumahnya juga tidak akan cukup.
Maka saat ini dirinya harus memikirkan cara lain untuk dapat dengan cepat meningkatkan levelnya. Kemudian ketika Yepan sedang berjalan sambil mencari cara untuk meningkatkan levelnya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh bapak-bapak yang dikejar oleh preman kampung. Diketahui bahwa preman kampung ini berasal dari sekte Xingyun. Kelompok preman ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada di level 4. Sementara orang tua yang mereka kejar adalah ayah dari Qiu Yao yang merupakan putri suci dari sekte Yuhua. Yepan yang baik hati lantas datang menolong si bapak yang berada dalam bahaya. Si ketua preman begitu meremehkan Yepan karena tidak memiliki kekuatan spiritual. Si bapak juga memintanya untuk pergi karena para preman tersebut sangatlah berbahaya. Namun Yepan tetap tinggal di sana untuk menolongnya. Melihat Yepan yang ingin melawannya, ketua preman pun langsung menyerangnya. Namun hal mengejutkan terjadi. Ketua preman ini dipukul mundur. Meskipun ranah spiritual mereka berbeda, tetapi dalam segi level dan pengalaman bertarung, Yepan lebih unggul, yang mana saat ini Yepan dapat mengalahkan ketua preman tersebut. Setelah mengalahkan ketua preman tadi, level Yepan meningkat dan mendapatkan sumber daya. Meskipun semua orang hanya melihat Yepan hanya berada di ranah spiritual tingkat 1, tetapi sebenarnya Yepan dapat terus meningkatkan level fisiknya dan pengalaman bertarungnya. Dan cara Yepan meningkatkan levelnya sangatlah unik, yaitu didapatkan dari lawan yang berhasil ia kalahkan. Lalu tak lama setelah berhasil mengusir para preman tadi, Qiu Yao datang menolong ayahnya. Gadis tersebut berjanji kepada Yepan jika berhasil menyembuhkan ayahnya, maka dirinya bersedia menjadi pelayan Yepan. Lalu Yepan memasukkan cairan dari sebuah botol ke mulut si bapak sehingga membuatnya langsung sembuh. Menyadari Yepan memiliki cairan dewa, Qiu Yao meminta Yepan apakah bisa membantu gurunya yang saat ini sedang mengalami kemunduran dalam kultivasi. Dia berjanji jika Yepan dapat membantu gurunya, si nona bersedia menjadi pelayan Yepan seumur hidupnya. Di sini Yepan cukup tertarik, terlebih lagi Qiu Yao merupakan gadis yang cantik. Sebagai imbalan karena sudah menolong si bapak, Yepan meminta untuk menyiapkan sebuah peternakan yang berisi 1000 ekor babi. Keesokan harinya Yepan pun langsung membabat semua babi yang ada agar bisa segera meningkatkan levelnya. Setelah selesai menghabisi semua babi, kini level Yepan sudah berada di level 26. Karena levelnya sudah cukup tinggi, Yepan lantas mendatangi sekte Xingyun untuk ikut serta dalam kompetisi mencabut pedang dewa. Namun sialnya semua orang yang hadir di sana meremehkannya. Yepan hanya tertawa dan berkata bahwa mereka semua yang ada di sana hanyalah sampah dan dapat dengan mudah ia kalahkan. Mendengar hal ini nampak semua orang begitu marah. Masing-masing murid berencana untuk langsung menghadapi Yepan dan menghabisinya. Akan tetapi semua orang dikejutkan oleh apa yang telah terjadi. Meskipun Yepan hanya berada di ranah spiritual tingkat 1, tapi dia dapat mengalahkan semua lawan yang ranahnya berada di atasnya. Bahkan tetua ketiga sekte Xingyun dapat Yepan kalahkan hanya dengan 3 serangan. Setelah berhasil membuat sekte Xingyun mengalami kerugian, Qiu Yao yang khawatir sekte Xingyun akan membalas dendam, ia mengajak Yepan pergi ke sekte Yuhua. Yang mana saat ini ketua sekte Yuhua mengadakan seleksi untuk membaca kitab dewa yang ada di sebuah batu geyok. Yang mana ketua sekte berencana untuk memilih ketua sekte Yuhua yang baru. Banyak murid sekte Yuhua yang sudah mencoba namun mereka gagal. Bahkan para senior yang levelnya sudah tinggi tidak ada yang mampu memecahkan misteri kitab dewa yang terkandung di dalam batu geyok. Kemudian Yepan melangkah maju, meskipun dia diremehkan, tapi dengan lantang dia mengucapkan setiap kata yang muncul di atas batu geyok. Dan benar saja Yepan berhasil memecahkan semua rahasia kitab dewa. Tetapi semua orang begitu kebingungan karena level kekuatan spiritual Yepan masih saja berada di tingkat 1, padahal dia sudah memecahkan semua rahasia kitab dewa. Tetapi ketua sekte secara samar dapat merasakan bahwa kekuatan Yepan saat ini jauh berada di atasnya. Dengan kata lain, Yepan adalah dewa di dunia manusia. Setelah berhasil meningkatkan levelnya, Yepan memenuhi janjinya kepada Qiu Yao untuk membantu gurunya yang saat ini sedang terhambat dalam kultivasi, sehingga mempengaruhi umurnya. Dengan kemampuan Yepan saat ini, dia sudah dapat meracik pil tingkat dewa, yang mana pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati.
Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja leluhur dari sekte Xingyun datang menyerang sekte Yuhua. Mereka bertiga mencari Yepan karena telah menghabisi murid dan seorang tetua sekte Xingyun. Yepan lantas meminta mereka bertiga agar segera pergi, karena jika melawannya maka dapat dipastikan ketiga leluhur ini akan berakhir dengan kematian. Karena mereka bertiga begitu meremehkan Yepan sehingga terjadilah pertarungan. Di sini Yepan menunjukkan beberapa kemampuannya sehingga berhasil menghabisi ketiga leluhur sekte Xingyun. Bahkan sang tunangan begitu menyesal karena dulu dia memutuskan Yepan. Namun semuanya sudah terlambat karena Yepan sudah menjadi calon suami Qiu Yao dan menjadi anggota sekte Yuhua. Lalu cerita pun tamat. Ending yang sangat menyesalkan. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang karena Tuhan menciptakan manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bye-bye.